Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan Muhammadan nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Shalawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita suri tauladan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabiin. Semoga kita selalu memegang teguh risalahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kenalkan, saya Ibnu Gatanayatama dengan NIM 2404 14034, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan analisis butir soal menggunakan pendekatan statistik. Di sini ada ringkasan isi dan daftar isi. Bab utama yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, rumusan, dan tujuan. Yang kedua ada pembahasan, pengertian, indeks statistik, ERT, dan perangkat lunak. Yang ketiga ada penutup dan kesimpulan dan saran. Latar belakang penilaian mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Kualitas tes tergantung pada kualitas butir soal. Tanpa analisis, soal rawan terlalu mudah atau sukar. Daya pembeda rendah atau pengecoh tidak efektif menurunkan validitas dan reliabilitas pengukuran. Penilaian merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Salah satu alat ukur yang paling sering digunakan dalam kegiatan penilaian adalah tes hasil belajar, baik dalam bentuk tes objektif maupun tes uraian. Kualitas suatu tes sangat bergantung pada kualitas butir-butir soal yang menyusunnya. Butir soal yang baik akan mampu membedakan peserta didik yang telah menguasai materi dengan yang belum. Sedangkan butir soal yang buruk justru dapat menyesatkan interpretasi hasil belajar peserta didik. Analisis butir soal, item analisis hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui analisis butir soal, setiap item dalam suatu instrumen tes dapat dikaji secara sistematis dan objektif, baik menggunakan pendekatan kualitatif, telaah dari segi materi, konstruksi, dan bahasa, maupun pendekatan kuantitatif atau statistik. Pendekatan statistik menjadi pilihan utama karena mampu memberikan gambaran numerik yang jelas dan terukur mengenai karakteristik setiap butir soal seperti tingkat kesukaran, daya pembeda, efektivitas pengecoh, validitas, dan reliabilitas. Rumusan masalah dan sasaran. Yang pertama, apa itu analisis butir soal? Definisi dan urgensi dalam evaluasi pembelajaran. Yang kedua ada indeks apa saja yang dianalisis, tingkat kesukaran, daya pembeda, efektivitas pengecoh, dan validitas reliabilitas. Yang ketiga, bagaimana teknik dan perangkatnya, prosedur uji coba, tabulasi software, Excel, SPS, Analytics, dan item. Oke, lanjut. Indeks utama, tingkat kesukaran. Analisis butir soal adalah suatu proses pengkajian terhadap setiap item pertanyaan dalam sebuah instrumen tes dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik dan kualitas dari masing-masing butir tersebut. Analisis ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif berkaitan dengan telaah terhadap aspek materi, konstruksi, dan bahasa suatu soal. Sedangkan analisis kuantitatif atau statistik berkaitan dengan pengolahan data hasil uji coba soal secara numerik untuk mengetahui indeks-indeks tertentu.
seperti tingkat kesukaran, daya pembeda, dan validitas dan reliabilitas. Tujuan dan manfaat analisis butir soal. Secara umum, analisis butir soal bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kualitas setiap butir soal sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyeleksi, merevisi, atau membuang butir soal yang tidak layak digunakan. Adapun manfaat dari analisis butir soal tersebut antara lain, yang pertama, membantu pendidik dalam menyusun bank soal yang berkualitas dan teruji secara statistik. Yang kedua, mengidentifikasi butir soal yang terlalu mudah, terlalu sukar, atau tidak mampu membedakan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pilihan jawaban pengecoh pada soal bentuk pilihan ganda. Yang keempat, meningkatkan validitas dan reliabilitas instrumen tes secara keseluruhan. Yang kelima, memberikan umpan balik bagi pendidik dalam memperbaiki proses pembelajaran maupun teknik penyusun soal. Daya pembeda dan efektivitas distraktor. Pada soal bentuk pilihan ganda, setiap pilihan jawaban yang salah disebut sebagai distraktor atau pengecoh. Pengecoh dikatakan efektif apabila dipilih secara proporsional oleh peserta tes, khususnya oleh peserta dari kelompok bawah, namun tidak dipilih atau sangat sedikit dipilih oleh peserta kelompok atas. Suatu pengecoh dianggap berfungsi dengan baik apabila dipilih oleh minimal sekitar 5% dari total peserta tes. Pengecoh yang tidak berfungsi, misalnya, tidak dipilih sama sekali oleh peserta tes, sebaiknya direvisi atau diganti karena tidak memberikan kontribusi terhadap kemampuan soal dalam membedakan peserta didik. Analisis efektivitas pengecoh ini penting dilakukan terutama pada soal bentuk pilihan ganda dengan 4 atau 5 alternatif jawaban. Validitas butir soal menunjukkan sejauh mana suatu butir soal secara tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam pendekatan statistik, validitas butir soal biasanya dihitung menggunakan teknik korelasi antara skor butir dengan skor total yang dikenakan dengan istilah korelasi poin biserial atau korelasi produk. Prosedur dan studi kasus dan rekomendasi. Yang prosedur pertama singkat, yang pertama ada uji coba representatif, yang kedua ada tabulasi dan pembagian kelompok atas bawah, ketiga hitung indeks, distraktor, validitas, dan reliabilitas, yang keempat ada tindak lanjut, terima, revisi, atau buang. Studi kasus singkat pada 40 peserta, sedang, dan sangat baik. Saran praktis selalu lakukan analisis butir sebelum penggunaan luas. Yang kedua, adakan pelatihan perangkat lunak untuk mendidik. Yang ketiga, kembangkan pemahaman IRT untuk analisis lebih presisi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.